Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahil fattah zil karami wal jud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sahibil maqamil mahmud wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain tunjina bihima yaumal khulud. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini Senin, masih di bulan Syawal, di pekan ketiga, kita bisa kembali buka kajian ini. Masih berkenaan tentang puasa. Kok bulan puasanya udah selesai, bahasan kajiannya masih tentang puasa. Kenapa ini? Ya ada hikmah. Karena para salaf, para ulama, generasi orang-orang baik di masa silam, mereka itu ketika selesai bulan suci Ramadan berharap agar Ramadannya itu dikabul 6 bulan. Jadi kepikiran masih ada khawatir Ramadan yang berlalu itu gantung-gantung, nggak diterima oleh Allah. Khawatir mereka, maka berdoa mikirin apa kekurangannya, apa yang harus bisa disempurnakan di Ramadan yang akan datang. 6 bulan tuh kepikiran. Kemudian begitu 6 bulan selesai, 6 bulan ke depannya mereka berharap agar bisa dapat ketemu Ramadan lagi. Jadi hidupnya dari Ramadan ke Ramadan pikirannya. Nah, ini artinya orang yang memang kepikiran sekali bagaimana menghubungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan adalah bulan madunya orang mukmin. Enggak ada yang ganggu dari syaitan, enggak ada yang ganggu dari nafsu yang dilemahkan. Tapi masih juga enggak bisa fokus, berarti ada yang kurang pada dirinya sendiri. Kurang ikhlasnya, kurang ilmunya, dan bisa jadi juga kurang teman baiknya. Sehingga di Ramadan seharusnya kita panen ibadah, ini khatam Qur'annya kagak. Tarawih aja ketinggalan. Tahajudnya enggak setiap malam. La haula wala quwata illa billah. Bukankah ada waktu sahur? Kan jelang sahur bisa tahajud. Jadi entah mengapa sehingga Ramadan yang seharusnya jadi panen amal malah jadi panen tidur. Tidur itu adalah sebagai penghantar untuk badan jadi sehat saja atau istirahat sebentar saja. Jadi bukan antara tidur dengan tidur, tetapi disisipi ibadah itu dengan istirahat yang namanya tidur. Nah, maka penting kita untuk setelah ibadah itu mengkoreksi ibadah kita mana kurangnya. Maka wajar saja setelah bulan suci Ramadan usai, kita masih bab kajiannya tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an Asrarus Shaum al-Faslu Tsani, bagaimana menyempurnakan puasa kita. As-sadis yang ke-6, ayyakuna qalbuhu ba'dal iftar mu'alliqan wa muttariban bainal khaufi war raja. Kondisi orang yang berpuasa yang ingin puasanya sempurna, bernilai mahal, berkualitas, ayyakuna qalbuhu, hendaklah hatinya itu ba'dal iftar, setelah berbuka, setelah Idul Fitri, setelah usai Ramadan atau usai berbuka puasa kalau hariannya, kalau bulan ya setelah selesainya, mu'alliqan wa muttariban, menggantung-gantung,
wa muttariban, dan khawatir, bainal khaufi war raja, antara rasa takut tidak diterima dan sangat berharap dikabulkan. Itu iz laisa yadri, karena dia tidak tahu, ayuqbalu shaumuhu, apakah diterima puasanya, fahuwa minal muqarrabina, sehingga dia termasuk dalam golongan orang yang didekatkan kepada Allah, au yuraddu alaihi, atau justru malah ditolak dia punya puasa, fahuwa minal mamqutina, sehingga dia termasuk dalam golongan orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua hasil bagi orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Diterima maka termasuk muqarrabun, ditolak termasuk mamqutun. Nah, kita ini termasuk yang diterima atau yang ditolak? Termasuk di antara yang diridai atau yang dimurkai? Wal yakun kadzalika fi akhir kulli ibadatin yafrughu minha. Maka hendaklah setiap orang yang melakukan ibadah tadi, fi kulli akhir ibadatin, setiap akhir ibadah, yafrughu minha, dari selesai ibadah tersebut. Jadi selesai kita ibadah itu ada rasa pengharapan diterima, ada khawatir ditolak. Itu harus ada. Itu ibadah yang baik. Jadi enggak mentang-mentang ibadah langsung seperti lepas. Alhamdulillah pasti diterima, bodo amat. Bahkan ada yang pikiran seperti itu, diterima atau kagak urusan Allah. Saya mah yang penting ngerjain. Ya. Ini adab. Faqad ruwiya 'anil Hasan ibn Abil Hasan al-Basri, diriwayatkan dari Sayyidina Hasan bin Abil Hasan al-Basri rahmatullah alaihima, annahu marra yawmal 'id biqaumin wa hum yadhakun. Satu saat beliau berpapasan dengan satu kaum. Ya, maksudnya mungkin masyarakat ya habis puasa lebaran pada ketawa ketiwi, ya model-model kita ini ya. Begitu satu Syawal gitu udah banyak girangnya. Enggak kepikiran itu Ramadan udah. Enggak ada kepikirannya. Yang penting girang aja kita. Girang pulang kampung ya, yang sudah di kampungnya. Kita enggak kepikiran lagi itu Ramadan. Satu Syawal ya udah kita girang semuanya. Minal aidin wal faizin ya. Girang. Nah, kegirangan orang ini sama ketawa ketiwi, makan-makan ya. Maka kata beliau apa? Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ja'ala syahra ramadhana, menjadikan bulan suci Ramadan, midmaran li khalqihi yastabiquna fihi li ta'atihi. Jadikan Ramadan itu seperti lapangan lomba untuk makhluk-makhluknya, yastabiquna fihi, mereka berlomba-lomba di bulan tersebut, li ta'atihi, untuk melakukan ketaatan. Fasabaqa qaumun, sehingga ada satu kaum yang menang. Fasabaqa qaumun, sehingga ada satu kaum yang mereka itu mendahului yang lain. Jadi kalau lomba berarti ada yang mendahului. Fafazu, mereka pun menang. Wa takhallafa aqwamun fakhabu, dan ada pula kaum yang ketinggalan. Fakhabu, mereka menjadi orang yang kecewa. Kalau lomba pasti ada yang menang. Nah, kita ini termasuk orang yang lomba menang atau lomba justru kalah. Kalau menang pantas bergembira. Kalau kalah pantasnya sedih. Ini menang mau kalah kek, menang kek, bodo amat urusan. Pokoknya kita girang aja ya. Udah lomba nih ya. Mau menang kalah kek, girang aja udah. Ini
orang yang menjadi pelomba beneran apa emang cuman anak bawang kalau dalam istilah mainan anak-anak itu, ya. Tim hore, ya. Fala ujubu kullal ajab, maka aneh di atas keanehan, lidzahikil la'ib fil yaumil ladzi faza fihi sabiqun wa khaba fihi al-mubtilun. Kata beliau, aneh di atas keanehan ketika lomba yang kalah seharusnya ya nggak segembira yang menang gitu. Malah nggak ketahuan mana yang menang mana yang kalah ini, ya. Pada girang katanya. Kan seharusnya kalau menang girang, yang kalah suasananya ya sedih. Jadi aneh katanya. Ama wallahi law kushifa lagata. Demi Allah, kalau seandainya disingkapkan tabir rahasia, lashtaghala al-muhsinu bi ihsanih wal musii'u bi isaatih. Niscaya akan sibuk orang-orang yang berbuat kebaikan dengan kebaikan tambahan. Wal musii'u, dan orang yang melaksanakan dosa di bulan suci Ramadan, ya, bi isaatihi, akan sibuk memikirkan dosanya tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya kana sururul makbul, bahwa kegembiraan diterimanya ibadah, yushghiluhu 'anil la'bi, menyibukkan dia daripada bermain-main. Wa hasratul mardudi, dan kesedihan ditolaknya ibadah, tasuddu alaihi babad dhahki, akan menutup pintu tertawa riang gembira. Jadi kata Imam Ghazali begini, orang habis puasa Ramadan itu kalau dia diterima puasanya, maka kegembiraannya itu akan membuat dia sibuk sehingga bikin kegiatan kebaikan lagi. Jadi bukan malah justru hilang kegiatan baiknya. Nah, bagi orang yang nggak diterima ibadahnya justru sedih, sehingga kesedihan itu menutup pintu buat dia ketawa ketiwi. Jadi nampaknya beliau ya tidak suka dengan keadaan begitu saja 1 Syawal orang pada girang ketawa ketiwi. Itu tanda-tanda orang yang nggak memikirkan bagaimana ibadahnya diterima, aku bila amruddan, diterima atau ditolak. Ya itulah model-model kita tuh dalam ibadah. Ini pelajaran ini betul-betul tamparan keras bagi kita yang ibadah bulan suci Ramadan. Kita nggak kepikiran sama sekali. Dan beginilah ajaran Islam sesungguhnya. Jadi ada khawatir setelah ibadah diterima atau tidak. Baik ibadah sholat, puasa. Makanya habis sholat saja kita dianjurkan baca istighfar. Bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah. Ya. Jadi kita dianjurkan istighfar. Ya Allah, beginilah nilai puasa kita. Ketahuan sudah di situ. Oh, husnuzon diterima, baik. Tapi terlalu pede, enggak melihat koreksian yang harus kita perhatikan, itu juga melampaui kepedean itu. Ya. Udah tahu salah, udah girang. Ya. Udah tahu salah, girang. Habis ujian, ore selesai ujian, ore mau jawab gimana? Udah selesai. Ya. Mau bener kayak jawabannya? Enggak, kayak girang aja dia. Ini orang nih kurang nih. Ya. Wa 'anil Ahnaf ibn Qais annahu qila lahu innaka syekhun kabir wa inna siyama yud'ifuk. Wa qala inni a'iduhu li safarin tawil wa sabru ala ta'atillah subhanahu wa ta'ala ahwanu minas sabri ala azabih.
Fahadhihi hiyal ma'anil batinah fi shaum. Imam Ahnaf ibn Qais di masa-masa beliau sudah menjadi renta tua. Ingat ya, ini satu keniscayaan hidup. Kita ini sekarang muda, satu saat akan mengalami kalau panjang umur masa tua. Itu nggak bisa kita tolak. Nggak bisa seseger ini terus. Nggak bisa sekuat ini terus. Nggak bisa matanya sejelas ini terus. Nggak. Akan ada masanya menjadi lemah semuanya. Maka orang yang bagus itu adalah mempersiapkan, memaksimalkan ketika semuanya pada seger untuk ibadah jadi tabungan di masa tua. Sehingga ketika masa tua, ibadah yang waktu muda biasa dilakukan 100 umpamanya. Ketika badan sudah lemah, tidak bisa lagi dilakukan sejumlah itu, maka dia masih tetap dapat nilai 100. Imam Ahmad bin Hanbal ketika muda sehatnya 300 rakaat malam. Ketika beliau sudah menua, badan sudah melemah, hanya bisa 150-an. Atau 50% ibadah beliau berkurang. Tapi bobotnya, khusyuknya tentunya lebih meningkat. Ya. Artinya apa? Sekelas imam saja, ulama-ulama besar saja berkurang di usia tuanya. Bukan karena nggak mau, tapi kemampuannya tidak bisa lagi digenjot seperti usia muda. Nah, ketika usia renta tua itu pun masih semangat ibadahnya kuat. Itu gaya muda seperti itu bagus. Bukan berarti ketika sudah tua, ya pengen gaya anak muda nongkrong di pinggir jalan. Pengen nampakin kekuatan fisik, ya begadang malam. Lah ini salah kaprah namanya. Ketika Ahnaf ibn Qais radhiyallahu an, ketika tuanya beliau masih puasa juga. Maka ada yang bilang, mungkin keluarganya atau muridnya, innaka syekhun kabir. Engkau ya syekh, ini sudah orang tua yang sudah sangat renta. Maksudnya ada keringanan kalau nggak puasa juga. Wa inna siyama yud'ifuk. Puasa membuat engkau jadi bikin lemah. Udah ambil rukhsah aja dah, nggak usah puasa. Apa kata beliau? Ini a'iduhu li safarin tawil. A'adda yu'iddu. Aku mempersiapkan ini puasa untuk perjalanan yang sangat lama dan jauh. Jadi perjalanan hidup saya ini lama. Perjalanan seorang hamba ini lama jauh. Wasabru ala ta'atillah, dan bersabar menahan capek, haus, lemah di dalam taat kepada Allah, ahwanu minas sabri, itu lebih ringan ketimbang daripada sabar ala azabih, ketika disiksa. Orang kalau sudah masuk neraka disiksa ya sabar, nggak bisa ngelawan, nggak bisa ngapa-apa. Lebih baik terpaksa taat ketimbang sukarela maksiat. Fahazihi hiyal ma'anil batinah fi shaum. Beginilah makna-makna batin di dalam puasa. Jadi ternyata puasa kita, adab kita setelah berpuasa masih tidak baik. Ya. Maka bagus setelah bulan puasa Syawal kita laksanakan puasa 6 hari Syawal. Jadi masih ada lah, kalau bahasa Banjarnya tuh inguh-inguhnya, atau inguh, rasa-rasa puasa tuh masih ada. Sehingga mudah-mudahan semangat Ramadan itu bisa menyertai kita sampai ketemu Ramadan lagi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.